Bapak, Ibu, dan saudara-saudariku yang terkasih dalam Kristus, salve, damai Tuhan beserta kita. Kita bertemu dalam renungan harian Katolik, hari Sabtu 2 November 2024. Injil bagi kita diambil dari Injil Yohanes bab 6, ayat 37 sampai 40. Saudara-saudariku yang terkasih dalam Injil hari ini, ditegaskan Yesus akan membangkitkan semua yang telah melihat anak dan percaya kepadanya. Ini adalah tugas Yesus yang telah dipercayakan Bapa kepadanya untuk membangkitkan semua yang percaya kepada anak. Saudara-saudara yang terkasih dalam gereja kita, gereja Katolik, pada hari ini gereja mengkhususkan sebagai hari bagi kita secara khusus mendoakan semua arwah orang beriman yang telah meninggal. Saudara-saudara yang terkasih, banyak orang yang menentang bagaimana orang Katolik mengimani bahwa doa orang hidup dapat berguna bagi orang yang telah meninggal. Dalam iman kita mengenal 3 gereja, yaitu gereja yang berjuang. Itulah kita yang sekarang di dalam peziarahan ini, di dunia ini. Kemudian setelah kita meninggal atau menyelesaikan peziarahan kita masuk ke dalam gereja menderita, yaitu purgatorium. Bagaimana di sana kita akan mengalami pembersihan, pengudusan dari segala dosa yang telah kita perbuat. Dan disinilah ditempatkan arwah orang yang mengimani Kristus, yang tidak mengalami dosa mortal, sehingga ia tidak ditempatkan ke dalam kematian abadi atau neraka. Tapi mereka belum layak untuk masuk ke dalam surga atau gereja mulia, karena masih ada dosa yang harus diselesaikan atau dibersihkan. Kemudian kita juga mengenal gereja yang ketiga, itu gereja mulia, yaitu di mana para kudus berkumpul bertemu langsung kepada Allah bersukacita. Nah, saudara-saudara yang terkasih dalam iman kita, gereja yang menderita, itulah yang kita kenal dengan purgatorium, di mana arwah orang beriman mengalami proses penyucian lewat doa-doa kita yang berada di gereja berjuang dan orang kudus yang ada di gereja mulia. Lalu timbul pertanyaan, dari mana dasar kitab sucinya, dasar biblisnya? Saudara-saudari yang terkasih, gereja kita mengenal 3 pilar iman, yaitu kitab suci, tradisi suci, dan magisterium. Jadi tidak selamanya yang kita imani itu harus tersurat dengan eksplisit di dalam kitab suci. Sebagai contoh, iman kita akan Tritunggal secara tersurat di dalam kitab suci tidak ada tertulis Tritunggal atau Trinitas. Tapi bukan berarti kita tidak mengimani ketritunggalan Allah. Begitu juga dengan purgatorium ini. Secara tertulis eksplisit tidak ada di dalam kitab suci. Namun, bila kita mendalami isi kitab suci lewat magisterium, kita dapat melihat di dalam Matius 12 ayat 32. Di sana dikatakan ada dosa yang tidak dapat diampuni. Di dunia ini tidak, dan di dunia yang akan datang juga tidak. Nah, bila kita mencermati isi kitab suci ini, artinya ada dunia yang akan datang setelah dunia yang kita jalani sekarang, setelah peziarahan kita. Artinya
ada dunia setelah kita ini, di mana dosa bisa diampuni. Dan ada dosa di dunia yang akan datang itu pun tidak diampuni. Nah, di manakah dunia itu? Yang jelas bukan dunia yang sekarang kita diami. Itulah dunia yang diterjemahkan dalam iman gereja kita, dunia purgatorium, di mana arwah umat beriman dikumpulkan untuk mengalami penyucian, untuk mengalami penebusan. Ini menggambarkan kepada kita lewat magisterium gereja kita adanya purgatorium, tempat penyucian dosa. Dan bagaimana proses penyuciannya? Itu lewat doa-doa kita yang sedang berjuang. Nah, saudara-saudari yang terkasih, bisa kita lihat juga di dalam 2 Makabe 12 ayat 43 sampai 46. Bagaimana Yudas mengumpulkan uang sampai 2000 dirham perak dan mengirimkannya ke Yerusalem untuk diadakannya kurban penebus dosa bagi semua orang meninggal. Yudas mengirimkan ke Yerusalem agar di Yerusalem diadakan kurban penebus dosa bagi semua orang yang sudah meninggal. Artinya, kita yang masih hidup ini mempunyai peran untuk mendoakan, membantu umat beriman yang ada di purgatorium, di dunia setelah dunia kita ini, untuk mendapatkan pengudusan lewat kurban yang kita buat. Dalam iman gereja kita sekarang, lewat kurban ekaristi dan doa-doa devosi kita kepada Allah agar mereka disucikan untuk layak masuk ke dalam gereja yang mulia. Bila kita lihat dari dalam 1 Yohanes 5 ayat 17, sana kita diminta agar kita berdoa kepada Allah jika mengetahui ada saudara kita yang melakukan dosa ringan, dosa yang tidak mendatangkan maut, dan Allah akan memberikan hidup kepada orang yang berbuat dosa itu. Artinya Tuhan berkeinginan agar kita mendoakan saudara kita yang berdosa ringan, bukan dosa berat, bukan dosa mortal, dosa ringan, agar Allah memberi hidup kepada saudara kita ini. Apakah dibatasi hanya yang masih berjuang? Tidak. Bukan dibatasi kepada yang sedang berjuang, tapi juga kepada gereja yang sedang menderita, yang berada di dalam api penyucian tersebut. Nah, saudara-saudari yang terkasih, bagaimana kita mengimani purgatorium ini? Kita mengimani surga adalah gereja yang mulia, di mana di sana sungguh-sungguh tidak ada lagi dosa. Namun kita menyadari kita semua tidak luput dari dosa, dan ketidakluputan kita dari dosa itu menjadi penghalang bagi kita untuk masuk dalam gereja mulia. Disinilah peran kita pada hari ini. Gereja memberi kesempatan untuk kita mendoakan arwah orang-orang beriman agar mereka mengalami penyucian. Dan setelah mereka suci, mereka pun akan masuk dalam gereja mulia. Sebab gereja mulia pasti tidak ada dosa di sana. Dan proses penyucian itu ada di purgatorium. Yakin kita ada purgatorium sebab dalam Injil Matius dikatakan ada dosa yang tidak diampuni di dunia ini dan tidak juga di dunia yang akan datang. Berarti ada dunia yang akan datang, tempat pengampunan, namun tidak untuk dosa penghujat Roh Kudus. Berarti dosa lain masih bisa diampuni di dunia yang akan datang.
Itulah yang kita imani dalam gereja kita sebagai purgatorium atau api penyucian. Sebab di dunia ini tidak, dan di dunia akan datang juga tidak. Itu khusus untuk doa menghujat Roh Kudus. Namun dosa lain masih bisa diampuni di dunia yang akan datang. Nah, saudara-saudari yang terkasih, dengan iman kita bahwa ada dunia setelah dunia ini tempat pengampunan dosa, kita pun pantaslah mendoakan saudara-saudara kita yang beriman kepada Kristus agar mereka mendapat pengampunan di dunia yang selanjutnya itu, agar mereka pun dilayakkan menjadi penghuni gereja yang mulia. Nah, saudara-saudara yang terkasih, hari ini kita diberi kesempatan secara khusus mendoakan arwah dari semua umat beriman yang berada di gereja menderita untuk mendapatkan kesempatan masuk ke dalam gereja mulia. Semoga dengan renungan hari ini iman kita semakin diteguhkan. Amin. Damai Kristus beserta kita.